قرون آخرين. Sadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan sifatul huruf yang kemarin. Kemarin kita sudah berbicara tentang jahar dan hamas ya. Jelas dan hamas. Sekarang syiddah yang ketiga berarti. Syiddah. Syiddah itu kuat ya. Syiddah kuat. Hurufnya dikumpulkan dalam kalimat. Ya, satu lagi lah, langsung aja. Yang keempatnya roh. Rokhawah berarti selain ini. Ini hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisanya rokhawah. Nah, pertama syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah artinya kuat. Nah, tapi maksudnya adalah suara huruf tertahan ketika diucapkan. Nah, tertahan. Ya. Jadi kalau untuk pembuktian huruf ini posisinya ada di mana, maka hurufnya disukunkan gitu ya. Pertama hamzah, ba, i, u, ba. Nah, tertahan, ba. Jadi ketika dia sukun dia tertahan. Kedua jim, aj, babi, bu, baj, tertahan. Tapi nanti kalau jim dia kan punya sifat qalqalah namanya memantul. Baj. Kemudian dal. Qaf, ta, ba, semuanya memantul tuh. Dal, qaf, ta, ba. Ya, yang memantul. Ada 5 huruf di situ yang memantulnya. Dia tertahan semuanya. Tertahan suaranya. Ya. Kalau jahar, dia karakternya ya sama-sama jelas, tapi yang membedakan di sini sama napasnya nafasnya itu dia sama-sama tertahan. Kalau yang jahar kemungkinan yang kemarin itu dia terlepas juga. Ada sebagian yang terlepas. Jadi memang ada huruf yang satu yang sama banyak. Kalau kemarin kan banyak ya, jahar itu banyak. Nah ini ada karakter khususnya gitu ya. Dia karakter khususnya benar-benar tertahan suaranya, lebih tertahan gitu ya. Iya lebih jelas. Ya lebih kuat. Ada lebih kuat dia karakter. Makanya bahasanya bukan sekedar jelas, tapi dia kuat. Karakternya itu lebih kuat. Ya, syiddah. Kan masuk kemarin kan hurufnya syiddah itu semua masuk.
Iya, masuk di jahar. Cuma di sini dia ada karakter yang lebih. Karena dia nanti yang ini kok masuk juga ini, kayak ini nih. Kaf dan ta yang kemarin dihamas ya. Nah, ini. Jadi yang tertahan di sini hanya aliran nafasnya. Gitu ya. Ada aliran nafas yang tertahan. Bak, bak, tertahan. Suaranya tertahan. Bak. Tanya bat, bat. Ya, enggak bat. Ya, enggak gitu ya, tertahan. Nah, kalau rokhawah lawan daripada syiddah. Suara masih terus berjalan ketika huruf ya, jalan. Suara kalau yang rokhawah lawan daripada yang ini sisanya, sisa dari 8 huruf ini berarti 2. Dia suaranya masih keluar, tidak tertahan. Bakh, zal ya, zal, ghain, fa, ha, dha. Dia keluar suaranya, mengalir keluar. Suaranya itu tetap keluar. Tetap keluar. Tapi kalau ak kan tertahan. Tapi dia punya hamas. Tuh. Ak. Nah, gitu. Jadi punya hamas. Bedanya. Suaranya tertahan, tapi napasnya masih keluar. Ak. Kalau ini yang kha, dzal, ghain, fa. Sisanya dari yang ini ada fa, bod, shin, waw, sod, zai, ya, sin, ha. Nah, dia mengalir. Nah, suaranya itu keluar gitu. Khudh githa hadzin fudda syawso. Betul. Bahkan ada yang sampai 6 sifat satu huruf. Gitu. Makanya kan pengucapannya kalau misalnya di makhraj itu sumber bunyinya, ya, kalau yang ini karakternya, sifatnya. Jadi kalau orang itu mungkin dia punya ciri khas. Ciri khasnya itu ada yang satu aja gitu ya, dia begitu aja ciri khasnya. Ada yang ciri khasnya banyak gitu. Macam. Khawah. Kemudian selanjutnya al-isti'la dan istifal. Kalau isti'la itu naik ya. Ya ini kebalikannya naik berarti turun gitu. Isti'la hurufnya ada 7. Kha, sod, po, sod, zo, kof, kho. Udah. Do, ghain. Ya. 7. Kho, so, bod, po, zo, kof, ghain.
Ini huruf-huruf yang isti'la itu pangkal lidahnya naik. Kha, boh, kha. Nah, sesisa daripada 7 huruf ini semuanya istifal. Rendah atau turun lah gitu, rendah. Posisi lidahnya itu pangkal lidah kita nih nggak naik. Biasa aja. Pangkal lidah kita yang di sininya biasa aja. Kalau yang 7 huruf ini naik semuanya kha, so. Walaupun sod ini secara makhraj dia kan sama dengan sin ya. Ujung lidah ya. Ujung lidah posisinya dia di bawah. Sa, si, su, bas. Ya. Kemudian zai, za, zi, zu, baz. Nah, sod. Yang ketiganya sod. Maka pengucapan sod, lidahnya, ujung lidahnya tetap di tempat sin. Ya gitu. Nah, bedanya ini isti'la so gitu. So. Jadi bunyi o-nya bukan karena ini. Ya bukan karena bibir, bukan karena baso, bukan begitu ya. So. Jadi walaupun bibirnya nggak monyong, cuma bunyi o-nya keluar. So. Jadi pangkal lidah yang main. Lidah pangkalnya ya, sininya nih. Ini kan ujungnya. Yang ininya nih naik begini, nungging begitu. So. Enggak, kalau itu bod. Yang dia ngembung itu karena ya pipi ngembung ya, ini huruf bod itu karena anginnya tertahan di sini. Pinggir lidah kita kanan kirinya kan nempel. Satu makhraj doang nih bod ini nih. Jadi pinggir lidah kita sampai ke ujung itu dia nempel di atas, di gusi sampai ke ujung. Nah, karena ujung-ujung pinggir-pinggir sampai ke ujung ini tertutup gitu, maka aliran napasnya tertahan di sini jadi ngembung. Do gitu ya. Dod. To gitu juga to. Kalau to ujung lidah tempatnya seperti di ta. Ya, ujung lidah mendekati gusi seri yang atas. Nempel di situ. Ta. Po. Gitu ya, po. Bunyi o-nya itu ya dari sini, pangkal lidah. Po. Bukan karena po, bukan digituin. Po, bukan. Po. Seperti ta ini ya. Posisi lidahnya seperti mengucapkan huruf ta. Ta, po, dal. Itu 3 huruf di situ. Nah, cuma yang membedakan to dan ta, isti'lanya ini naik. Nah, vod. Nah, ini vo. Vo itu posisinya berada di makhraj dzal. Za. Ya, ujung lidah ketemu ujung gigi yang atas, za. Bedanya dengan vo, nah itu dia. Naik dia. Pangkal lidahnya dinaikkan, vo gitu. Jadi suaranya dari sini nih, vo. Of dan kaf itu satu makhraj. Of dan kaf satu makhraj. Ya. Bedanya kalau qaf naik gitu. Kalau kaf tidak kaf, walaupun dia nempel antara lak-lakan dengan ujung dengan pangkal lidah kita. Ka gitu, nempel dulu baru terucap ka. Cuma posisinya dia tidak nungging begitu. Ka, ko. Kalau ko lak-lakan. Kemudian ghain. Ghain dan kha sama ya. Ghain dan kha sama makhrajnya.
Dha. Jadi ini isti'la hurufnya. Nah, halqi, ghain dan kha. Adnal halqi, ujung tenggorokan di sini. Mendekati lak-lakan. Ya. Ghain dan kha. Tuh. Jadi istifal banyak hurufnya. Jadi satu huruf itu mempunyai banyak sifat. Punyai banyak sifat. Enggak satu saja. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak berlawanan, ini kan masih berlawanan nih. Isti'la lawannya istifal gitu. Syiddah lawannya rokhawah. Kemarin hames lawannya jahar gitu. Ada lawannya, tapi nanti ada sifat yang karakternya sendiri-sendiri. Yang punya karakter sendiri, misalnya sod, kemudian itu tuh huruf-huruf qalqalah. Maaf, bod punya karakter sendiri dia. Yang lain enggak punya itu. Bod itu dia punya istitolah. Yang lain enggak punya istitolah. Gitu. Satu huruf itu tuh. Bod itu punya karakter, ya, punya sifat istitolah. Jadi pengucapannya dia menggema dulu suaranya di dalam. Nah ada bo, tidak langsung do, tidak begitu. Dari sini dulu, di dalam dulu. Ya, memanjang. Nah, maka ketika huruf itu disukunkan, fil ardi misalnya, fil ard. Jadi tidak fil ar, nggak begitu. Fil ard. Bunyi di dalam ya. Ada bunyi itunya, istitolah itu maksudnya bunyi itu. Nah, nanti ya ya. Kita yang berlawanan masih ada dua, dua berarti ada 4 lagi yang masih berlawanan. Insyaallah pertemuan selanjutnya, dan mungkin kita akan rubah ya. Mulai pekan depan diusahakan ya. Yang sudah lancar bacanya, setorkan hafalan biar tambah kuat. Terserah. Oh, saya nggak mau ngapalin, mau baca aja ya silahkan gitu ya. Tapi misalnya surat-surat yang biasa dibaca untuk sholat lah gitu. Yang saya pengennya begitu. Surat yang biasa untuk sholat. Minimal gitu ya. Oh, saya sholatnya surat Al-Baqarah tadi. Ya silahkan. Oh, monggo. Aduh. Iya. Ya, yang penting bisa dibagusin lah. Misalnya biasanya baca kul-kul gitu ya, udah silahkan gitu. Atau enggak, saya enggak setoran hafalan ya, silahkan setoran baca. Terutama mungkin bagi yang belum lancar ya, yang belum lancar enggak usah menghafal dulu, tapi setorkan bacaan. Nah, adapun tilawah kita dilanjut setelah saya talakikan ya, seperti biasa, ucap ulang begitu. Nanti supaya tetap khatamnya misalnya lebih cepat, nanti simak-simaan. Misalnya Pak Budi dengan Pak Arif gitu ya. Pak Budi misalnya baca, Pak Budi Hastanto baca 3 halaman. Pak Arif baca 3 halaman. Ya udah saling menyimak halaman. Nanti misalnya Pak Rahman sama Pak Yosmar nih gitu, 3 halaman juga misalnya, 3 halaman berarti kan udah lumayan nambahnya gitu. Jadi percepatan untuk khatam, menyambung tilawah kita. Nah, adapun misalnya ke saya, setelah misalnya ditutup dengan doa, misalnya kita tutup dengan doa, silahkan baca yang memang sudah ditugaskan itu. Selesai, saya mah mau setoran hafalan, ya udah setoran. Gitu. Jadi setelah kajian kita ditutup, setoran. Atau enggak menyetorkan hafalan, setoran bacanya aja. Gitu. Setoran baca, biasanya biasa baca
yang sholat itu surat apa gitu, ya udah dibaca aja. Surat apa? Surat apa saja. Nggak apa-apa. Dari Anas nggak apa-apa. Ini kan kalau Panugrah udah khatam ya. udah sampai apa? Anaba ya? Oh, udah sampai Anab, udah potong kambing dia. Oh, ya udah juz 30 ya. Ya diusahakan aja ya, diusahakan. Oh gitu. Mas Nawasulasa warubah gitu. Ya, seperti itu ya, barangkali supaya nanti percepatan khatam dan juga lebih ya yang belum lancar itu lebih fokus gitu ya. Ya iya. Cuma kalau yang memang sudah saya ini aja baca. Boleh terserah. Iya. Cuma harus apa nyambung gitu. Misalnya saya setoran ayat surat ini gitu ya. Di juz amma aja dulu gitu ya. Misalnya An-Naba 3 ayat gitu. Terus besoknya lagi 3 ayat lagi gitu. Jadi di drill gitu ya. Di murojaah. Iya, enggak. Sudah berapa? Hah? Ya nanti di ini siapa yang inilah. Nanti di sini aja barangkali. Nanti setelah ini kita sebelum karena kan kemungkinan yang hadir itu gitu ya. Jadi tidak baca di rumah, kita baca di majelis ini, di masjid ini biar satu majelis gitu ya, biar satu majelis karena memang tujuan kita tilawahnya ya menyelesaikan bersama-sama. Ya. Ya dibaginya di sini. Gitu. Jadi beda lagi. Jadi double pahalanya gitu. Jadi ketika kita bareng-bareng hatam ya di rumah hatam juga gitu kan. Nah, pribadi hatam, rame-rame juga hatam. Itu ya. Ya, barangkali bisa difahami ya. Nah, mudah-mudahan tahun baru ini ya kita punya semangat baru untuk beribadah tentunya dengan apa saja. Beribadah dengan apa saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir bil Qur'ani absarana washrah bihi sudurana wa yassir bihi umurana wa atlik bihi alsinatina wa farrij bihi kurbana wa nawwir bihi qulubana wa qawwi bihi azmana wa akrim bihi lubbana warzuqna tilawatal Qur'an hubbal ilmi ya qadiyal hajat. Akrimna bi anwa'il khairat fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika fi jami'il hasilat. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nuran wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wujudika wa karamika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.